warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan buat sebuah namanya ada di depan kalian ya, keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini harus ada peran dari kalian ya, peran dari kalian sebagai murid dan peran Pak Dani sebagai guru ya. Jadi kalian nanti tuliskan keyakinan kelas yang ingin ada di kelas kalian ini ya. Atau kalau nggak tahu keyakinan kelas, peraturan kelas boleh. Oke? Nanti kalian tuliskan di kertas ini satu keyakinan atau satu peraturan aja. Mengerti? Oke, sekarang Pak Dani akan bagikan kertasnya ya. Silakan. Kalau yang sudah dapat, silakan tulis ya. Jangan dulu oke, jangan. Nanti soalnya pas proses tulisnya mau di video juga di depan. Keyakinan kelasnya. Nah, sekarang waktunya kalian tempelkan masing-masing keyakinan yang sudah dibuat di kertas yang sudah kalian siapkan. Oke? Nanti satu-satu ke depannya. Jika ada yang masih berbentuk peraturan kelas, nanti akan kita rangkum ya. Semua peraturan yang kalian inginkan kita rangkum menjadi keyakinan kelas yang harus kita yakini. Mengerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarjana, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri pelatihan mengenai budaya positif. Jadi tujuan pelatihan ini adalah saya bukan lebih hebat atau lebih baik, tapi sharing apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Untuk mengawali acara pelatihan ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, jadi judul pelatihan kita kali ini adalah budaya positif. Budaya positif di mana? Tentunya di sekolah ya. Bagaimana menciptakan budaya positif? Kita awali dengan ada sebuah pertanyaan romantik. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Nah, nomor 1, hukuman
dapat mendisiplinkan anak. Yang pertama dulu ya, Bapak Ibu setuju gak dengan pernyataan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mau berpendapat? Ya, setuju. Gimana deh? Setuju. Tapi sesuai hukumannya dengan karakter. Perbuatannya, oh iya. Jadi tidak berlebihan. Ya. Yang sifatnya mendidik. Oke. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak itu betul ya, bisa, tapi sifatnya hanya sementara, tidak menetap, artinya tidak efektif. Kenapa? Coba kita misalkan ya, anak itu sudah diberikan hukuman, kita hilangkan hukumannya, apakah anak itu nanti tetap disiplin? Kemungkinan tidak kan, karena dia berusaha menghindari ini apa? Hukuman. Lalu pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju gak Bapak Ibu dengan pernyataan nomor 2? Setuju ya? Kalau pertanyaannya sebetulnya kalau dapat meningkatkan, tentunya dapat semuanya. Cuman efektif atau tidak? Nah, itu di situ pertanyaan yang berbeda sebetulnya. Nomor 3 yaitu penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju gak? Setuju juga ya, kebanyakan penghargaan ini bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Sama dengan hukuman sebetulnya, pertanyaannya dapat, ya dapat, tapi efektif gak? Nah, jika penghargaan ini dihilangkan, apakah motivasinya akan tinggi atau tidak? Nah, itu pertanyaan besar kan? Nah, penghargaan ini memang dapat meningkatkan, tapi jika setelah tidak diberikan penghargaan, apakah anak itu tetap termotivasi atau tidak? Nah, di dalam budaya positif ini akan dijelaskan mengenai hal itu ya, bagaimana caranya mendisiplinkan anak tanpa memberikan hukuman dan penghargaan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol namanya. Jadi guru bisa mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi, Bapak Ibu. Ilusi itu artinya khayalan. Jadi tidak nyata. Guru bisa mengontrol murid itu sebetulnya tidak bisa, ya. Kenapa? Karena yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri, bukan kita, bukan dari luar ya. Kita hanya sebagai stimulus gitu ya, tapi tidak bisa mengontrol sepenuhnya perilaku murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi juga bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin saya juga sering lakukan kepada anak-anak gitu ya. Kita beranggapan bahwa orang lebih dewasa itu bisa memaksakan kehendak kita kepada anak kita misalnya, atau yang lebih usianya di bawah kita. Padahal tidak ya. Tetap yang bisa menentukan perilaku mereka itu adalah diri mereka sendiri. Nah, lalu ini di sini ada sebuah diagram penjelasan mengenai disiplin positif. Nah, di sini ada makna disiplin, ada teori motivasi, lalu nilai-nilai kebijakan universal, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ini semuanya berhubungan untuk membentuk karakter atau disiplin positif. Maka Bu. Nah, kita lanjut biar lebih cepat. Nah, lalu apa sih disiplin? Nah, sebetulnya kalau secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu sebetulnya artinya belajar, tapi dalam budaya kita sehari-hari makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungannya adalah disiplin itu ketidaknyamanan ya, bukan sesuatu yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kalau kita
sebutkan kata disiplin, pasti yang teringat dalam benak kita adalah peraturan seperti itu ya. Padahal artinya sendiri itu disiplin itu belajar, gitu. Bukan mematuhi peraturan atau segala macamnya. Lanjut, nah, ini nilai-nilai kebijakan universal yang sudah mungkin disetujui oleh semua orang, bersifat universal atau umum. Salah satunya adalah dengan adanya profil belajar Pancasila ini yang ada dalam kurikulum Merdeka atau P5 ya. Ini merupakan salah satu nilai-nilai kebijakan universal. Profil belajar Pancasila itu apa aja Bu Ibu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai ini tentunya sudah disetujui oleh semua orang bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila ini nilai-nilai positif ya, bukan nilai-nilai negatif. Nah, kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, yang pertama, ini untuk motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Menurut Bapak Ibu, ini motivasi eksternal atau internal? Internal atau eksternal? Eksternal, karena dia yang memotivasi dia itu adalah apa? Adanya hukuman. Hukuman itu merupakan berasal dari luar dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal karena mengharapkan imbalan. Lalu ada satu lagi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal. Nah, tujuan disiplin positif ini adalah menumbuhkan ini motivasi internal. Dulu mungkin pada saat kuliah kita fokusnya pada di sini ya Bapak Ibu. Motivasi eksternal, gimana cara menumbuhkannya? Padahal yang lebih penting itu ini. Karena kalau motivasi internalnya sudah terbentuk, maka murid itu tidak perlu hukuman, tidak perlu imbalan, dia akan disiplin sendiri. Tetapi dalam prakteknya tentu susah ya. Boleh memberikan imbalan terlebih dahulu, tapi jangan sampai anak itu ketergantungan. Ya, di awal-awal boleh sekali 2 kali memberikan imbalan agar anak itu misalkan termotivasi. Tapi kedepannya tidak bisa selanjutnya itu terus diberikan penghargaan gitu ya. Nah, selanjutnya baru kita harus menumbuhkan motivasi internal. Nah, menurut Bapak pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi menurut Ki Hajar, merdeka itu ya dia yang memerintahkan dia melakukan sesuatu itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Oke, ini ada restitusi. Restitusi ini adalah sebuah cara selain hukuman dan penghargaan. Nah, di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk, di sini ada kata kunci yaitu memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid, ini kata kunci juga, untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dalam restitusi, solusi atau bahasa ininya hukuman gitu ya, bukan kita yang menentukan, tapi mereka menentukan sendiri ya. Dan juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi anak tidak dipaksa tapi ditawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri,
mencari kebutuhan dasar yang dasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Lanjut. Nah, ini penting ya. Jadi dalam penerapan budaya positif itu ada namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau di kelas masing-masing berarti keyakinan kelas. Jadi mengapa tidak peraturan saja ya? Mengapa harus keyakinan? Jadi beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Seperti ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Jadi di dalam peraturan ini terdapat keyakinan-keyakinan dalam diri masing-masing. Nah, ini peraturan kelas posisinya di sini, keyakinan kelas di sini, lingkungan positif di sini, lalu akan terciptanya budaya positif. Karena seperti kita ketahui peraturan ada istilah ininya, peraturan dibuat untuk dilanggar. Makanya peraturan itu pertama terlalu banyak, kedua susah dihafal. Kalau keyakinan kelas hanya beberapa. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Kalau di sini ini adalah peraturan kelas, masih peraturan. Kalau di sini keyakinan. Di peraturan misalkan datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, di keyakinan kelasnya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini keyakinan yang diyakininya ya. Lalu menjaga kebersihan sekolah. Di sininya ada kami murid yang semangat belajar. Ini berarti masuknya ke sini ya. Aktif dalam pembelajaran. Nilai yang terkandungnya adalah semangat belajar. Lalu menjaga kebersihan sekolah berarti bisa ke di sini nih. Saling menyayangi, bisa saling menyayangi. Tertib berarti menghargai atau guru dan murid saling menyayangi. Jadi keyakinan kelas ini nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan kelas. Itu bedanya keyakinan dan peraturan. Nah, ini di kelas bisa diterapkan setelah mendapatkan keyakinan kelas bersama dengan siswa. Lalu kita lakukan pendalaman. Nah, misalkan di sini hormat. Hormat itu terdengar seperti apa, terlihat seperti apa, dan perilaku seperti apa. Ini dibuat bersama, berkolaborasi dengan peserta didik ya. Ini salah satu contoh aja. Nah, misalkan hormat terdengarnya seperti apa? Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Jadi ini indikator hormat terdengar seperti apa, terlihat seperti apa, misalkan berempati, lalu dan yang lainnya. Lalu berperilakunya seperti apa? Tersenyum ramah, memberikan salam. Jadi rincian-rincian dari keyakinan ini dilakukan pada saat pendalaman keyakinan kelas. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Misalkan nih, aku ke tempat, itu peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Ini kan cukup mudah diingat ya oleh siswa. Coba kalau siswa harus menghafal peraturan yang segini banyak, bandingkan dengan keyakinan kelas yang singkat tapi itu mendalam ya. Yang kedua, misalkan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan lain-lainnya. Nah, ini ya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika peserta didik itu tidak bisa direstitusi, kita boleh memberikan namanya konsekuensi, bukan hukuman ya Bapak Ibu. Apa bedanya? Nah, ini bedanya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi juga sama, merasa tidak nyaman tapi waktunya itu pendek. Anak menjadi benci kedisiplinan, konsekuensi bisa menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Jadi pada intinya gini, kalau hukuman nyambung apa yang dilakukan oleh siswa,
dan apa hukumannya. Misalkan anak itu telat, dia dihukum membersihkan halaman sekolah. Itu kan gak nyambung dengan apa yang dilakukan dan hukumannya. Harusnya yang nyambung apa? Berarti dia sudah telat ke sekolah, konsekuensinya apa? Berarti telat juga dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu namanya konsekuensi baru. Jadi yang dilakukan anak itu konsekuensinya harus sesuai. Misalkan membuang sampah sembarangan, berarti konsekuensinya apa? Harus membersihkan lingkungan kelas. Jangan misalkan anak buang sampah sembarangan disuruh lari gitu, atau squat jam gitu. Itu baru hukuman, gak nyambung. Nah, itu bedanya secara sederhana ya, hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensinya harus nyambung apa yang dilakukan oleh anak dan konsekuensinya apa. Nah, ini contohnya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Ini merupakan hukuman karena gak nyambung. Karena dia terlambat, dia malah harus nulis. Nah, lalu contoh konsekuensinya apa? Nah, dia melakukan tugas teman-temannya dicoret-coret atau dirobek. Berarti konsekuensinya apa ya? Ya ganti kertas temannya itu. Lalu contoh lainnya hukuman. Nah, yang tadi ya, lari mengelilingi lapangan karena terdapat hadir, itu jelas hukuman karena tidak nyambung. Lalu murid membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu adalah konsekuensi. Jadi nyambung apa yang dilakukan dan apa yang harus mereka terima gitu akibat dari tindakannya. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, yang kita harus terapkan di kelas adalah ini ya, konsekuensi, karena hukuman itu sangat memberikan efeknya jangka panjang. Nah, lalu ini kenapa seseorang atau murid itu melakukan indisipliner ya atau tidak disiplin? Karena ini Bapak Ibu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5. Yang paling pertama adalah bertahan hidup, karena manusia itu semua makhluk hidup ya, tujuannya itu apa? Bertahan hidup ya. Kita makan, kita olahraga itu untuk bertahan hidup. Ini sifatnya fisiologis. Nah, fisiologis ini hanya dipenuhi oleh misalkan makan, olahraga gitu ya. Kalau yang 4 ini sifatnya psikologis, kita bisa rubah ya, atau kita bisa penuhi jika ada yang kekurangan misalkan atau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Dan yang keempat, kebebasan. Jadi jika anak misalkan ayah berriwayat gitu ya, kan belajar, bisa jadi dari salah satu 4 ini kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi. Misalkan kasih sayang dan rasa diterimanya dia tidak dapatkan di rumah, makanya dia mengacau di mana? Di kelas. Nah, bisa jadi apa yang harus kita lakukan? Penuhi kebutuhan dasar ini. Beri dia kasih sayang, rasa diterima di kelompoknya. Lalu penguasaan berarti anak itu pengen berkuasa. Jadi kan dia pemimpin di kelas. Misalkan kelihatan bulan ini mah gede-gede kayak hati nyali kebatur. Ya berikan dia jadikan pemimpin, dia lebih aktif di kelas. Lalu kesenangan, nah ini banyak misalnya yang suka lempar-lempar kertas. Nah ini biasanya mereka membutuhkan kesenangan. Penuhi kesenangan tersebut, misalkan di pembelajarannya pakai permainan-permainan. Lalu kebebasan, nah ini kebebasan berarti dia tidak ingin dikekang ya oleh kita. Nah jika anak ada yang tidak disiplin, maka kemungkinan salah satu dari keempat ini mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah untuk kebutuhan dasar manusia ada sebuah video. Nah, kita simak Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini dijelaskan dengan lengkap. Manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan
Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power.